Salam maritim Sobat Kamla, kembali lagi bersama IMIC Maritime Education. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi ekonomi transportasi laut di Indonesia. Sobat Kamla, kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan. Bahkan, World Resource Institute mencatat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar, di mana panjang pantai Indonesia mencapai 108.000 km dengan luas wilayah laut 6,4 juta km persegi, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 8,3 juta km persegi. Luasan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang besar, termasuk keanekaragaman hayati dan non-hayati yang ada di dalamnya, baik yang ada di dalam laut maupun di permukaan laut. Hal ini merupakan modal dasar dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Bagi sebagian orang, laut sangat identik dengan ikan sebagai sumber daya di dalamnya. Padahal, setidaknya ada 11 sektor loh yang bisa dikembangkan dalam bidang kemaritiman. Salah satunya adalah transportasi laut. Berbicara soal potensi transportasi laut di Indonesia, maka sangat tepat bagi negeri yang memiliki ruang laut yang sangat luas ini untuk menunjukkan jati dirinya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Negeri ini memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan ruang laut tersebut sebagai jalur transportasi utama yang paling efisien. Karena hampir 80% lebih proses perpindahan barang dan jasa antar pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Potensi transportasi laut di Indonesia semakin dipertajam ketika International Maritime Organization atau yang lebih dikenal dengan IMO melalui Sidang Maritime Safety Committee yang ke-101 resmi mengesahkan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut di alur laut kepulauan Indonesia. Kedua bagan pemisahan alur laut tersebut adalah Selat Sunda dan Selat Lombok. Saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia yaitu ALKI 1 dan ALKI 2. Oh ya Sobat Kamla, berbicara soal ALKI di Indonesia, apa sih ALKI itu? ALKI sendiri adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional dan tertuang dalam Perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Indonesia setidaknya memiliki 3 rangkaian ALKI. Pada ALKI 1, melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jakarta, dan Selat Sunda. Pada ALKI 2, melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, serta ALKI 3 yang melintasi Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. Melalui 3 rangkaian ALKI tersebut, surplus dari suatu daerah dapat terdistribusi ke wilayah yang minus, termasuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, sehingga pergerakan dari penumpang dan barang merupakan dasar terjadinya perdagangan. Oh ya Sobat Kamla, adapun fungsi transportasi dalam perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang, antara lain sebagai penunjang dan sebagai pendorong ataupun pendukung. Selain itu, pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan dari suatu daerah. Industri ini merupakan komponen ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional, karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Lantas, apa saja yang dapat diangkut pada transportasi laut ini ya Sobat Kamla? Barang-barang yang diangkut adalah yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau barang konsumsi, serta barang yang digunakan sebagai bahan baku guna menghasilkan produk akhir atau bahan baku produksi. Sedangkan angkutan orang yang menggunakan jasa transportasi untuk kepentingan tertentu dari suatu tempat ke tempat yang lain
terlebih jika tempat tersebut tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi selain angkutan laut, sehingga kita tidak lagi bergantung pada moda angkutan udara yang harganya sangat tidak menentu. Selain untuk angkutan barang, untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi dan penumpang, transportasi laut ini juga sangat bermanfaat loh untuk penyaluran bantuan alat-alat kesehatan ke daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh angkutan darat. Apalagi saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, alat kesehatan tersebut sangatlah dibutuhkan. Semoga dengan berkembangnya angkutan laut ini, dapat diikuti dengan perkembangan sektor lainnya di bidang kelautan, seperti industri pelayaran, galangan kapal, serta industri-industri pendukung lainnya ya Sobat Kamla. Nah, sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya hasanah pengetahuan Sobat Kamla semuanya ya. Pantau terus informasi update mengenai kemaritiman yang ada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia hanya di IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Jika Sobat Kamla punya ide atau saran untuk IMIC Maritime Education selanjutnya, yuk silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim.